Halo semuanya, selamat sore. Nah, ini ada Abah juga nih, udah nih. Waduh, selamat datang Pak Miftah. Boleh di-unmute dulu, silakan. Halo Say hi, semuanya. hi. Salam kenal. Halo semuanya. Halo. Gimana puasanya? Halo. Thank you semuanya yang udah join nih pas lagi masih jam kerja ya. Jam kerja nih lagi sibuk-sibuknya. Ini kayaknya Mbak Ursula masih di ini nih di kantor nih kayaknya nih. Thank you for join loh. Halo Mbak Nana dari Treasure. Oh iya, Mbak Nana. Halo. Ada yang dari Bintan. Dari Treasure Bay, Bintan. Treasure Bay, Wow, Bintan. jauh banget. Kapan-kapan podcaster kita main ke Bintan ya. Kita bikin podcast di sana asik ini. Seger-seger Mbak ya. Nana siap ya di sana ya, jadi ini ya, jadi tour guide kita ya. Asik. Luar biasa, siap banget, siap banget. Langsung nodong gitu. Siap banget. Wah ini kita ada podcaster tapi ada MC loh di sini, MC Tri Setiantoro. Wah, ini ada MC-nya di sini. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang. Hai Mbak Deci Tuh. dari acara Orang Tuh Iklan. benar, Ada Mbak Deci. itu ditunggu tuh sama Mbak Nana tuh di Bintan tuh. Wih. Asik. Betul. Tuh backgroundnya beneran itu, backgroundnya Bintan ya Bu ya? Kenapa? Backgroundnya beneran Bintan itu ya? Iya benar, Kristal Lagun kita itu. Wah, Saya soalnya belum pernah, Betul jadi itu. baru lihat sekarang. Kalau lihat backgroundnya dia pengen ada Om holiday ya. Denny. Aduh. Ayo, kami tunggu. Om Iya. Denny tuh dari Kalimantan. Hai Om Den. Ada Mas Halo. Halo. Halo Pak Iwan. Om Imam nih dari Ada juga, ada siapa nih? Ada Pak Rama, SDM. Halo Pak Rama. Ini saya boleh bertanya langsung nih, karena depannya udah as. Halo. Ada Bu Nani, halo Bu Nani, salam kenal Bu. Bu Nani, salam kenal. Selamat siang, halo salam kenal. Selamat siang Saya dari juga. Mapping Asset Management. Dari mana Bu? Mohon maaf. Dari Mapping Asset Management. Oke. Selamat datang. Makasih Pak. Oh ini banyak Ini juga ya, banyak udah 60 yang hadir. Ini di Pakistan nih. Nol. Boleh teman-teman yang mau apa sih namanya mau share video dulu atau mau say hello dulu sama kita. Ini mungkin banyak yang belum sama-sama Ya, saling kita kenal. mungkin tampakin muka dulu ya, biar saling kenal. Salam kenal untuk Pak Iwan, Ali Sofyan, Pak Bimayu, Pak Renhat Loya, salam kenal. Siapa lagi nih? Pak Setioro ya, mohon maaf ya, Pak Setioro ya. Udah 3 layer nih. Ya mungkin ini datangnya dari mana-mana ya karena kita memang kerjasama sama 9 komunitas HR Indonesia. Iya. Ada 9 komunitas yang kerjasama, jadi mungkin nih Bapak dan Ibu dari mana-mana, selamat datang semuanya di sini. Ya. Boleh nih gue sebutin kali ya. Boleh, Iya, dari mana aja Ren? Oke, ada dari PMSM. Mana dari PMSM, angkat tangan. Aduh, angkat tangan. Berdiri kali. Gue juga PMSM Ren. Iya, atau program dari PMSM ada dari HRGI. HRGI, thank you Om Ari Frederick udah boleh share eventnya di sana. Aku terusin dulu ya. Terusin. Oke, ada dari Learning HC, Learning Human Capital, ada Mas Fauzan sama Mas Dimas yang menggawangi. Thank you so much, Mas. Ada HR Millennials tuh dari mana, Bang Vijo? Dari mana? Siapa PIC-nya di sana, Bang Vijo? Dari Om Indra. Om Indra ya. Indra Gusiana ya. Thank you ya. Oke, thank Sama you Om HR Indra. Development juga. Itu sama tuh, dari Om Indra juga. Oke. Yes, ada IR community juga. Biasanya di sana manggil suhu-suhuan nih. Ada Bro Suhu Anggoro Kusuma. Terima kasih Bro, terima kasih Suhu. Bahasanya seru tuh. Pokoknya WCK terus ya bahasnya masih dia. Ember, padat di situ, enak banget. Enak banget tinggal baca doang.
HRCI, ada Om Iman, kayaknya ada nih Om Iman, dan Mas Juniardi Virgo juga, thank you so much Om Iman. Terus dari One HR Indonesia mungkin diwakilin Om Denny aja selain kita sama Bang Pijo ya. Iya. Oke, terus ada Ihri, kita kemarin minta izin sama Bro Eka. Terima kasih Bro Eka. Kayaknya belum ada sih Bro Eka. Belum ada. Oke. Belum. Nah, habis itu satu lagi dari HR orang iklan, ini HR-nya community-nya Advertising Agency. Ada Mbak Pia, ada Mbak Eva, ada Mbak Ulan juga. Terima kasih Mbak. Mau bantuin kita. Ini ada Mbak Deci sih yang aku ingat namanya, ada Mbak Deci juga. Hai Mbak. Tim, thank you so much buat 9 komunitas yang udah support event hari ini. Thank you banget. Semua juga yang kayaknya sih 10 ya, dari Bang Pijo 2 tuh tadi ternyata kan ada 10. Oke, mungkin gua salah satu. Oke, thank you juga sama Wejli ya. Wejli yang kita sekarang ada di event, jadi kita disponsori oleh Wejli. Di sini ada Mas Bobi sama Mas Handito. Thank you so much Mas Bobi, Mas Handito. Halo, salam kenal juga buat semuanya. Terima kasih banyak ya. Udah hadir kok. Ya, Wejli apa sih nanti kita akan ceritakan dari Mas Bobi ya. Nanti ada sesi ketiga dari speaker, Mas Bobi sendiri yang akan sharing terkait Wejli apa sih gitu, biar nanti Bapak Ibu lebih tahu tentang Wejli. Gitu. No, itu ada dari Wejli ada bosnya, ada Kevin. Ya, Kevin, how are you, Kevin? Hai Kevin. Halo everyone. Ada Kevin, terus we have Tobias juga ya, ada Toby di sini tadi aku lihat. So, Halo. Thank you both Toby. Kevin and Tobias. Selamat sore, apa kabar? Apa Apa kabar? Baik, Itu semua di Toby. sini. Thank you. Ini dari acara orang iklan ada Mbak Uti nih, hai Mbak Uti. Ada siapa lagi nih? Banyak banget. Wah, udah Terus yang 100 paling lebih penting nih. dong teman-teman, kita harus kasih tahu kita udah ada pembicara kita di sini. Pertama ada Bu Iya. Mercy. Yeay. Ya, Bu Mercy ini adalah Human Capital Director dari The Body Shop. Iya. Yang kedua dari mana? Udah ada di sini juga pembicaranya yang kedua. Udah ada dong. Ini suhu kita nih. Master suhu kita. Wow. Thank you, Pak. Aduh, lama banget ya, Bang. Aduh, luar biasa. Halo, Mbak Mercy, apa kabar? Kabar baik. Baik. Semua Jadi sehat ya, biasanya semua sehat ya. Pak Miftah emang biasanya dipanggil Abah ya kalau di komunitas HR ya. Panggilan sayang di komunitas HR-nya buat Pak Miftah Abah. Wah. Jadi kalau ketemu langsung salim gitu ya. Salim. Salim. Enggak sih, kalau gue nggak salim, gue biasanya makan durian ya, Pak ya. Makan durian di Kalibata gue sih. Belum buka, jangan mau makan dulu. Waduh. Iya, Maaf. dia main sampai puasa. Jadi posisinya kan di Papua, jadi udah buka. Banyakan ngobrol ini dulu, apa namanya? Yuk, Masuk udah dulu. 113 yang ada, so kita mulai dengan kita kenalan dulu ya. Kita dari podcast HR. Halo. Ada saya Arno. Saya juga. Nah, saya Victor. Saya Iren. Satu lagi ada Reno Rafli. So, gue boleh sharing sedikit tentang podcast HR ya. Podcast HR bisa kita lihat di Linktree podcast HR yang saya share di di chat room. Boleh saya share screen ya sedikit tentang podcast HR. Oke. Nah, jadi podcast HR itu, nah kalau tadi diklik linknya, podcast HR kita ada YouTube-nya, podcast HR, kemudian ada Spotify, ada Instagram, ada Telegram-nya juga, yang mau join dengan Telegram-nya silahkan, dan ada Anchor-nya juga podcast HR. Nah, kita semua bahasannya pasti terkait dengan HR ya. Ini Anchor-nya podcast HR. Jadi kalau misalnya sambil di jalan mau dengerin, setel di tip mobil bisa banget. Gitu. Nah, di sini ada semuanya pokoknya tentang HR lah ya, materi-materinya. Gitu. Kemudian, ini dia nih YouTube-nya. Kita udah berapa banyak sih video yang kita upload di podcast HR? 18. Ada 18 ya.
Ada 18 ya. Wah, ini yang paling terakhir kemarin kita bahas tentang turnover habis Lebaran. Wah, ini menarik banget nih karena bakal ada apa Reno bilang kemarin akan ada eksodus ya. Eksodus ya habis Lebaran ya. Ini juga kita sharing tentang gimana nyikapin boring di kantor, apa T-shape dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu yang ada di sini kalau mau ngelihat jangan lupa like, subscribe. Udah kayak YouTuber gitu gua. Like, subscribe dan bunyiin loncengnya. Ya. Kayaknya kalau misalnya kapan-kapan ada yang Bapak Ibu yang mau sharing juga tentang HR dan mungkin ada perkembangan yang baru atau ada yang mau sesuatu yang bisa berguna untuk pendengarnya podcast HR kita atau podcaster kita biasa sebutnya, nah pendengarnya kita sebutnya sebagai orang kerja. Mungkin boleh kali ya kontak-kontak kita, DM kita di Instagram ya Nok. Yoi, bener banget. So open banget kita buat sharing karena ini memang kita buat education dan sharing sama teman-teman HR, para yang mau kerja, teman-teman yang sedang bekerja, ya mudah-mudahan bisa kasih insight lah buat teman-teman semuanya. Ya, prinsipnya kita hopefully kita punya angkatan kerja yang makin baik, makin keren, makin luar biasa deh ya tahun ke tahun ya untuk bikin Indonesia lebih keren lagi. Amin. Amin. Yes, lanjut. Okay, great. So without further ado, our first awesome speaker is here. Ibu Mercy Aritonang. Tepuk tangan dulu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Bu Mercy ini adalah HR Director dari Body Shop, ya Bu? Ya, ya. Oke, great. Nah, sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang employee retention ya, mungkin lagi di benak semua para per-HR-an ini ya, persilatan HR ya. Okay, so let me see if I can spotlight nih Bu Mercy nih, biar semua orang bisa lihat. Oke, biar kelihatan gitu ya. Oke, Bu Mercy, aku pengen tanya Bu, kira-kira sebenarnya kalau dari from your experience, what are the challenges untuk memanage employee retention di dalam saat ini gitu ya? Kira-kira apa Bu tantangannya? Kalau saya bisa gini, saya mau lihat dari sebelum pandemi dan sekarang ya. Karena kalau sebelum pandemi itu kan kita retain orang itu karena poaching gitu dari tempat lain gitu ya, biasanya penyebabnya itu, dan biasanya juga penyebabnya small causes sih, biasanya lebih ke personal issue ya. Tetapi kalau yang sekarang mungkin dibedakannya adalah gini, untuk orang-orang yang memang talent tetap aja sama bahwa mereka di poaching gitu. Ini saya lihat tidak cuma di my previous company, di company yang sekarang juga sama, bahwa untuk orang-orang yang memang talent tetap aja challenge-nya adalah mereka di-poaching dengan gaji yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian kalau yang kedua tuh biasanya di masa pandemi ini adalah lebih kepada mereka memilih untuk resign karena mungkin jarak rumahnya yang membuat mereka takut terpapar pandemik gitu. Atau kesibukan yang terjadi di rumah karena kan work from home situasinya kan tidak semuanya nyaman ya gitu. Ada keputusan-keputusan dalam keluarga yang kemudian menyebabkan itu berpengaruh pada professional life-nya mereka gitu. Nah, misalnya apakah kemudian untuk bisa mengamankan keluarga nih yang satu sudah work from home, satu misalnya juga si anak mungkin juga harus membutuhkan perhatian, harus ada yang tersacrifice gitu misalnya. Nah, jadi kalau saya lihat sih challenge-nya adalah mungkin kalau untuk talent yang luar biasa dan juga saturated gitu, itu tetap aja sama, yaitu poaching. Tetapi yang lainnya adalah feeling secure ya atau feeling safe dari si karyawan ini terhadap apakah mereka trust terhadap company-nya bahwa dia lebih safe gitu in the office gitu ya dalam lingkungan kerjanya atau gimana. Nah, itu juga salah satu yang membuat orang misalnya resign. Either dia stay di rumah atau either dia cari tempat yang menurut mereka itu membuat mereka merasa safe bahwa perusahaannya juga take care masalah well-being ya. Saya pernah ada satu kasus nih, saya dihubungi
dia masih kerja, tetapi dia mau keluar dari pekerjaannya karena dia merasa bahwa company-nya tidak fokus on well-being gitu di masa pandemi ini, dan sangat terasa gitu karena menurut dia tidak ada protokol yang jelas gitu misalnya ya, maksudnya tidak ada kelihatannya company tidak aktif untuk mempromot well-being gitu. Jadi dengan salary yang sama pun tidak apa-apa gitu. Nah, itu contohnya salah satunya gitu. Mungkin itu yang saya bisa share ya, kalau saya lihat challenge-nya. Oke, nah kira-kira kalau misalnya dari pandangan Bu Mercy, ada nggak sih one of the components is financial stress di mana workers kita ini susah untuk memanage their financial nih during the pandemic nih. Dari Bu Mercy kira-kira gimana pandangannya? Kalau saya sih melihat financial stress itu mungkin relatednya kepada pemenuhan semua yang mereka inginkan ya. Artinya gini, bahwa yang pertama kita bicara well-being ya, kita bicara well-being, dan berarti kan harus ada dengan situasi pandemik yang sekarang harus ada dari salary mereka itu harus ada diallocate lebih kepada kesehatan, kepada vitamin-vitamin misalnya, kepada life insurance misalnya atau health insurance. Sehingga financial stress yang terjadi itu lebih karena alokasi. Belum kita bicara misalnya berapa company mungkin ada yang memotong salary gitu ya. Nah, sehingga kalau bisa bicara stres ini lebih bicara karena adanya expense yang timbul karena well-being. Gitu ya. Expense yang timbul karena well-being, bukan expense yang timbul karena consumption. Gitu. Sehingga financial stress itu lebih kepada situasinya. Ada yang ya kita semua tahu lah, ada salary increase mungkin tidak, kalaupun ada sangat kecil gitu ya. Ada beberapa company yang dipotong malah. Nah, sementara alokasi dari gajinya ini untuk sesuatu yang sifatnya bukan lagi luxuries atau sekunder gitu, tapi menjadi major gitu. Nah, jadi timbullah financial stress seperti itu sih sebenarnya kalau aku lihatnya. Gitu. That's why kalau di company saya ya, kemarin kita melihatnya adalah bahwa yang paling utama kita melihatnya adalah mensupport dari well-being. So we make certain kinds of benefit yang membuat mereka tidak usah berpikir hal itu lagi gitu. Itu diambil alih oleh for sure tanggung jawab pribadi terhadap kesehatan ya, tapi beberapa hal itu kita bantu dengan memprovide beberapa benefit gitu. Seperti itu. Ya. Menarik sih. Mungkin gini, kira-kira dari kondisi dua tadi yang dijelaskan oleh Kak Mercy ya, apa yang bisa misalnya mungkin dikondisikan di dalam sebuah perusahaan, mungkin dalam kondisi saat ini yang bisa para pekerja itu bisa paham mereka survive seperti apa, atau sisi pekerjanya apa, kalau di sisi perusahaan juga apa. Kira-kira ada nggak sesuatu hal yang perlu dilakukan gitu atau dipersiapkan untuk mempertahankan para pekerja ini supaya mereka bisa stay dan fokus bekerja? Oke, nah yang pertama adalah kalau saya melihatnya untuk bisa meretain mereka gitu maksudnya gitu ya, Victor ya. Nah, pertama adalah kalau saya melihat semua orang bicara tentang sesuatu hal yang sangat mendasar sekarang, gitu ya, sangat mendasar dalam artian membuat mereka merasa safe dan merasa well-being-nya teraddress. Itu kerasa banget dibandingkan dulu ya. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah misalnya komponen dari remuneration-nya. Komponen dari remuneration-nya itu kita bantu dengan, kalau saya cerita di tempat saya ya, misalnya ya sekarang kita mengaktifkan life insurance untuk semua orang gitu. Kenapa? Karena for the reality yang namanya COVID tuh bisa menyerang siapa saja kan gitu, bisa fatal bisa tidak fatal gitu. Not to mention yang lain. Kita apply semua life insurance. Kita apply yang namanya DPLK. Baru aja kita apply DPLK. Karena apa? Karena kita ingin melihat bahwa orang bisa, itu adalah send message yang sangat quick untuk mengatakan bahwa company ini tetap ada dan you guys as long as you perform you are here and you can get a retirement period here gitu. Nah, kemudian kita
3 bulan sekali itu kita membuat vitamin C ya. Kita menyebarkan vitamin C kepada semua karyawan dan juga melakukan rapid test secara reguler. Sebenarnya itu hal-hal yang kecil ya, tetapi itu ternyata sending message itu sangat kuat ke kita. Apalagi kita bicara life insurance kemarin itu dan di tempat saya dan DPLK, mereka bisa melihat bahwa we take care them gitu ya. Nah, kemudian kita juga mengizinkan sekarang bahwa kita on the way mendevelop yang namanya employee assistance program ya. Saya lagi on the way mendevelop ini. Meanwhile untuk kan ada orang yang kita kan bicara, kalau kita bicara life insurance, kita bicara ada vitamin C dan sebagainya, itu kan dalam kondisi fisikalnya, tapi dalam kondisi psikisnya kita juga membuka selain kita bicara ada seminar-seminar bicara tentang stres dan sebagainya, tapi juga kita membolehkan employee untuk mencharging psikologis jika mereka membutuhkan, gitu. Jadi itu kita yang bayarin, gitu ya. Jadi, nah sebenarnya on the way-nya ini kita melakukan itu diambil dari jadi outpatient-nya for many years I don't think itu menjadi satu hal yang bisa di-reimburse, tapi sekarang kita buka untuk reimbursement-nya. Terus kemudian kita on the way employee assistance program. Message-nya adalah di employee assistance program ini adalah kan yang namanya orang stres itu ya. Ini situasinya sangat gampang sekali membuat orang stres ya. They can pick up the phone and call somebody. That's the message. And then just saying that I would like to talk to somebody. So ini yang sekarang kita lagi bikin gitu ya, menggunakan third party. Konsepnya adalah before mereka go to psychologist, they can get immediate call gitu ya. They can pick up the call, kemudian bicara tentang apa yang mereka rasakan gitu. Dan itu kita akan buka juga untuk spouse-nya. Itu plan-nya. Ya, jadi itu yang saya bilang bahwa cara kita meretain sekarang harus komprehensif ya, bukan cuma bicara dari sisi dari sisi fisik aja, tapi juga psikisnya gitu. Ya, jadi sesuatu yang menarik ya, Mbak Reno ya, dan juga untuk semua yang hadir di sini. Jadi paketnya ini dikemas dalam dua suatu komponen besar yang dilihat, sesuatu yang sifatnya fisik sama yang psikis ya. Dan ini mungkin nggak tahu apakah kita semua sudah aware semua nggak ke hal yang seperti ini. Tapi ini buat saya menarik karena sederhana, mungkin ya kesannya terabaikan, tetapi ini impact-nya secara psikis ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, untuk mengetahui kira-kira masalah psikis ini, bagaimana kita bisa memanage-nya ke setiap kerja ya Bu ya, secara realnya gitu. Apakah ada dibuat tim khusus atau memang ya tergantung kondisi yang terjadi aja, atau seperti apa kira-kira Bu gambarannya? Kalau kita bicara psikis kan kita itu bisa bicara yang pertama mengenal diri sendiri, dan juga yang kedua bisa jadi dapat feedback dari orang lain gitu kan. Nah, di Body Shop kita aktif membuat webinar ataupun seminar-seminar yang terkait, apalagi nih sampai ke depan, sampai Desember kita sudah punya ada banyak seminar yang terkait dengan people as a person, people as a part of ya kalau mungkin teman-teman juga tahu bahwa kita sangat aware sama sustainability, people as a part of the earth gitu ya, dan juga bicara sebagai people yang dalam situasi yang sekarang. Nah, seminar-seminar yang diadakan itu sebenarnya bisa reflecting sebenarnya kita dalam kondisi apa gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, feeding up the information actually to give it back for assessment gitu loh. Kita dalam kondisi apa. Yang pertama, yang kedua, talk to the leader. Makanya kondisi ini juga leadership perlu banget ya, talk to the leader. Dan dari situ baru kemudian kita tahu bahwa apa yang terjadi. That's why juga kita buka, that's actually the trigger, kita buka opportunity outpatient charging untuk psikologis. Okay. That's why ya, karena itu tadi dari perjalanannya itu ya, gitu. Jadi perusahaan menyediakan fasilitas kayak edukasi ya. Ya, edukasi. Sama dengan memberikan juga jalur semacam kayak saluran untuk misalnya kalau ada yang memerlukan pengobatan secara psikis yang mungkin dirasa perlu, dan pekerja boleh reimburse. Ya, bisa reimburse. Meanwhile kita developing yang namanya employee assistance program itu. Ya, gitu.
Kalau employee assistance program kan itu free, mereka bisa pick up the phone, terus kemudian they talk about, dan itu bisa spouse-nya juga, gitu. Hitungannya sih ke depannya kita hitungannya kalau dalam konsepnya tadi yang saya baru aja meeting itu beberapa call, terus kemudian kalau psychologist case itu kan tidak semuanya hanya bisa dihandle dengan call. Dan if there is a treatment yang dibutuhkan, maka dia refer kepada tadi benefit yang mereka bisa charging untuk psychologist. Gitu. Interesting banget ya, Bu. Ya. Kalau misalnya kita melihat untuk manage retention terhadap karyawan, mungkin setiap divisi mungkin beda-beda ya challenges-nya ya. Kalau di tempat Bu Mercy berarti kan ada suara retails juga ya yang mesti di manage ya, untuk make sure mereka juga stay healthy and tetap manage protokol kesehatan dengan baik, tapi juga bisa tetap produktif gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di frontliner sama teman-teman yang di corporate ini manage retention-nya berbeda nggak sih, Bu? Kalau di body shop terus terang aja retention-nya tuh yang di store sangat rendah ya, gitu. Karena engagement-nya cukup tinggi. However, sebenarnya yang kita mau send message adalah bahwa mereka akan lebih kepada bahwa kita sebagai company punya good willing. Gitu. Jadi it's not about only the retention, for sure it's gonna be the retention, tetapi kalau kita misalnya link antara retention number dengan apa yang harus kita lakukan, sebenarnya retention number kita rendah. Nah, yang menarik adalah ketika insentif kita tiadakan waktu itu ya. Tahun 2020 tuh insentif tidak diadakan di frontliner kita, which is frontliner kita itu sebenarnya they are very much salesnya itu mereka sangat gencar dengan salesnya karena kita juga provide good incentive sebenarnya di body shop. Nah, tapi kondisi 2020 itu tidak kondusif gitu ya. So that's why ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi gini, kalau kita bicara lihat komposisi insentif ya, ada beberapa yang ada yang dihapus, ada yang tidak. Gitu. Jadi jadi strong message yang mengatakan bahwa sebenarnya gini, kalau saya lihat adalah bahwa strong message-nya adalah bahwa kita masih appreciate semua achievement. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita jalan ke store, kita minta feedback dari mereka. Ya, how they feel about these conditions. Ternyata itu sangat-sangat, kalau kita bicara di retail ya, itu sangat ampuh ketika orang head office board-nya gitu ya turun ke store-store itu sangat ampuh banget gitu loh. Dan kita di body shop kan tidak ada puji Tuhan ya, tidak ada cut salary gitu ya untuk frontliner kita, dan we keep them the permanent employee. So yang ada sounding dari mereka adalah ketika mereka melihat bahwa so grateful karena mereka masih bisa kerja. Itu yang pertama. Memang ketika 2020 saya lihat semua orang itu grateful-nya pada hal yang sangat fundamental gitu ya. Nah, di 2021 ya, sales is sales ya. Salesperson is salesperson. If you don't give the incentive ataupun apapun financial impact two times, ya just thinking ada pasti sesuatu yang akan mereka pikirin. Nah, di tahun 2021 ini kita apply beberapa tadi yang saya bilang beberapa jenis benefit untuk all, untuk memperlihatkan bahwa kalaupun kita tidak membuat salary increase yang tinggi ataupun tidak ada bonus yang besar atau bonus bahkan sama sekali tidak ada, tapi we still give you another will provide another perspektif gitu dari kehidupannya mereka sebagai karyawan, yaitu di well-being-nya. Nah, di 2021 ini kita mulai lagi dengan insentif. Gitu. So that's how we manage the rhythm ya. Itu penting banget gitu. Karena manage the rhythm itu adalah manage the motivation. So we need to be very sensitive on that. Apalagi yang frontliner ini adalah, yang store ini adalah yang memberikan income kepada kita. Ya kan ya. So we need to be very sensitive about what's happen in the in the store gitu. Ya. Itu kali ya. Ya, menarik ya. Artinya gini, sebenarnya tanda kutip mungkin engine-nya di frontliner ya. Untuk ya, kalau sales ya, engine. Kalau retail tuh sales ya, masih di store kita ya. Artinya
meskipun mereka boleh dibilang kategori mungkin frontliner yang artinya mungkin komponen untuk desain benefitnya kan nggak terlalu banyak macam-macam ya gitu ya. Mungkin berbeda dengan mungkin di pekerja yang high level ataupun di kondisi-kondisi tertentu ya. Ada nggak di create tertentu untuk kondisi mereka ini misalnya dibuat semacam ke flexibility apa ya? Gitu apa yang bukan hanya jam kerja tapi ada bentuk yang lain. Kira-kira gimana? Salah satunya mungkin adalah karena just to update you guys bahwa perempuannya banyak banget ya kalau di retail itu employee perempuannya. Nah untuk yang frontliners kita mengaplikasikan yang namanya maternity leave itu 4 bulan, bukan 3 bulan, gitu. Jadi untuk memberikan ya kembali bahwa feeling secure, feeling di take care itu penting, gitu. Nah, makanya kita kan melihat adalah bahwa mayoritas kita adalah perempuan, apalagi yang di frontliner. Kemudian yang paling low conditions itu kan kadang-kadang di wanita-wanita hamil ya. Nah, so we manage that gitu. For sure kalau kita bicara resource manajemennya secara keseluruhan kan ini juga pasti related to pandemic, related to traffic di mall, related to jadi kita manage ya. Tetapi khusus untuk perempuan hamil kita memberikan 4 bulan. Itu salah satu yang kita bedakan ya untuk yang frontliner. Gitu. Aku mention mereka 1 bulan sekali harus dicek dari sisi COVID. Okay, Bu Mercy, I think our time is up. But before we move to the next session, mungkin kira-kira key takeaways-nya apa nih Bu dari Bu Mercy untuk teman-teman HR yang sekarang sedang memikirkan strateginya gimana sih untuk menjaga karyawan supaya apalagi talenta ya, top talent supaya they can retain, stay in the company and then also engage in the coming months. Ya, saya rasa adalah bahwa ketika kita membuat engagement strategi sekarang kita harus melihat semuanya dari physical needs, dari psychic needs dan dari learning needs juga ya. Saya coba tadi lupa bilang. Jadi karena di dalam organisasi itu komponen karyawan dalam organisasi itu dia punya ada komponen fisik, ada komponen psikis dan ada komponen sebagai pembelajar. Nah, jadi ini yang harus kita address tiga-tiganya gitu. 3 hal. Iya, dan retention. Ya. Great. Well, thank you so much Bu Mercy. Kita tepuk tangan dulu dong. Keren. So, insightful sekali ngobrol-ngobrolnya. Our next speakers ini akan diintroduce oleh Arnold ya. Tapi sebelum kita ke sesi selanjutnya, mau remind teman-teman silakan put your questions in the chat room. Nanti kita address pas nanti kita ada sesi Q&A sendiri ya. Jadi silakan tulis pertanyaannya. Nanti kita as much as we can nanti kita address dalam Q&A. Lalu kita juga ada beberapa banyak raffle ya, Arnold ya. Jadi ada hadiah dari Pak Miftah nanti untuk penanya yang terbaik 1. Lalu ada raffle juga dari kita dari podcaster, and then last but not least nanti juga dari tim Wage Mini di akhir acara. So be sure to stay tuned dan keep your questions coming ya in the chat room. Okay, so without further ado, I'll give the mic to Arnold nih. Silakan, Arnold. Sip, thank you Reno, thank you Bang Vijo, thank you Bu Mercy. Ayo Ren, saatnya kita kerja. Gue kira gue bisa gabut. Jadi benar tadi yang dibilang sama Reno kalau Paragon sudah mempersiapkan voucher untuk 200 orang yang ada di sini. Wah. Apa loh. Jadi akan ada voucher 75.000 untuk setiap pembelian produk dari Wardah ya, produk Paragon. Dan ada satu nanti yang akan dikasih itu produk senilai 500.000 dari Wardah yang akan dikirimkan untuk memberikan pertanyaan terbaik. Wah, nanti akan kita pilih terbaiknya. Gitu. Nanti akan kita kirim langsung sampai rumah produknya, 500.000. Pas banget ya buat hampers lebaran ya. Thank you, Abah. Nggak boleh ya? Nggak boleh ikutan ya? Boleh dong, voucher kan ada. Oke, saya pin dulu Abah sama Iren ya.
Thank you Kakak Mercy. Nanti ketemu lagi. Oke, thank you. Nanti abis ini akan ada lagi yang kita bahas. Wih, Ren, tadi seru banget yang dibahas sama Bu Mercy. Jadi banyak banget lah ya, apa sih namanya strategi untuk talent retention yang di-share sama Bu Mercy gitu. Dan apa aja penyebab-penyebab orang-orang pada resign ya dari perusahaan-perusahaan. So sekarang sesinya Abah nih, Bah. Gitu. Sebelum ke Abah ya, emang tadi dari bahasan Kak Mercy ya itu banyak banget apa namanya kita butuh yang namanya financial ini banget ya, maksudnya support ya, bahwa ternyata ada beberapa perusahaan yang misalnya apa namanya memotong gaji lah gitu kan, sedangkan at the same time kita butuh selalu beli vitamin, selalu beli masker, selalu beli hand sanitizer, selalu beli apa disinfektan gitu-gitu ya di kantor juga gitu. Nah kita kasih ke Abah deh nih, lagi kondisi begini gimana tuh Bang nge-retain karyawannya, apakah Paragon ngasih produk buat dijualin? Abah tahan dulu, gue mau kenalin lagi. Ini adalah Pak Miftahudin Amin, APV and Chief Administration Officer dari PT Paragon Technology and Innovation. Jadi temanya yang bakal dibahas nih tentang Designing and Innovative and Sustainable Employee Retention Strategy. Nah, Abah boleh dong cerita-cerita, Bah. Gimana, Bah, retention strategi di apa sih namanya? Kalau nggak apa aja sih faktor-faktornya ya tadi ya yang mempengaruhi untuk retention strategi ini? Ya, terima kasih Arnold, Iren, dan teman-teman yang lainnya. Selamat sore. Senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol ngabuburit ya. Kebetulan di Paragon jam 4 itu udah after office hour. Tapi kita masuk jam 7, siang itu break-nya tuh cuma setengah jam aja. Setengah 1 udah bekerja kembali gitu. Dan itu terlihat banget kedisiplinan teman-teman semua untuk mengikuti ritme itu, terutama bagi mereka yang memang kita define sebagai work from office. Berarti Abah sendirian nih di kantor, Bah? Udah pada pulang nih? Udah pada pulang kan udah jam 4 lewat? Udah, mereka siap-siapin buat takjil. Oke, cocok. Oke, ini menarik banget sih. Saya sih setuju banget 1000% apa yang disampaikan oleh Mbak Mercy ya. Apa namanya di dalam mendesigning satu struktur reward istilah saya, total reward lah. Jadi harus mengadres fisik dan juga non fisik gitu kan. Bagaimana di sisi mental juga kita harus perhatikan, apalagi kondisi pandemi seperti ini gitu. Jadi kalau saya jadi teringat ya ada 2 teori, 2 landasan loh yang pernah saya intip-intip waktu dulu bekerja gitu. Di teorinya Herzberg ya mengenai motivation ya. Bagaimana kita mengadres sesuatu agar orang itu tetap termotivasi ada 2 faktor. Yang pertama adalah Hagen factors. Hagen factors di dalamnya adalah bagaimana mendesain compensation and benefit agar fulfill dengan kebutuhan atau statutory regulation. Jadi itu kita harus kalian. Coba bayangkan kalau misalkan Arnold misalnya dibayar di bawah UMP. Itu ributnya bukan main itu. Padahal mungkin bedanya beda 100.000 gitu kan. Tapi begitu dibayar di atas 1 juta, terus 2 juta, 3 juta, 5 juta above far above dari UMP. Kita kepikiran, wah, gua dapat gaji nih 50 juta. Minggu depan bulan depannya dapat lagi, nggak ada. Itu udah once fulfill perasaan Hagen tadi, then selesai. Contoh misalkan benefit hanya sedikit aja, misalkan hanya ke employees-nya, itu juga akan gonjang-ganjing. Tapi begitu dipenuhi, selesai. That's kind of the Hagen factors yang memang harus kita lihat. Yang kedua, yang terlebih lagi orang untuk memotivasi untuk keep staying bekerja di kita, itu adalah motivation factors. Bagaimana dia tuh experience selama bekerja dari mulai awal sampai dengan pensiunnya dia. Nah, dan itu sudah dibuatkan. Kalau di Mercer dikatakan kan atau total reward itu ada 1 ya, purpose paling atas. Yang kedua career and well-being seperti yang disampaikan oleh Mbak Mercy tadi. Dan yang ketiga itu compensation and benefit. Ini kontraktual banget gitu. Selesai kontraknya selesai dong, suka-suka gitu kan. Begitu masuk ke career, itu udah tuh bagaimana journey kita, career movement kita, learning kita, bagaimana mendefine berbagai macam yang berkaitan dengan employee experience. Tapi yang terpenting, dan itu experience ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana purpose itu diput.
sejak awal. Jadi kalau Paragon itu saya istilahkan ya sebagai purpose and value driven organizations. Yang pertama kali kita nge-track orang itu dilihat lo itu punya purpose seperti apa, mindset Anda tentang bekerja itu seperti apa, values-mu seperti apa. That's kind of the proses yang kita lihat. Even family involved langsung di setiap hari Sabtu 2 minggu sekali itu kita melakukan interview, baik itu manajemen trainee, apalagi yang experience hire. Dan itu lengkap, bukan hanya satu orang diwakili, itu family members. Ada berapa ya? 2 ditambah 5, 7 orang. Plus saya, plus ada psikolognya. Once itu kita udah dapat bahwa si anak ini bekerja bukan hanya sekedar melihat faktor compensation benefit, tapi juga kebermanfaatan dia untuk negara, kebermanfaatan untuk orang lain ya. Bagaimana aktualisasi diri dia terhadap pekerjaan dia, itu yang kita ambil. Implikasinya adalah apa? Implikasinya adalah pada saat awal-awal saya masuk, mostly anak-anak Paragon itu anak-anak yang fresh graduate. Ya, ada sekitar mungkin 800-an orang itu dari lulusan universitas, dan mereka tuh benar-benar fresh graduate. Saringannya adalah saringan purpose dulu. Ada share values. Ya, yang kedua tentu saja career and well-being kita siapkan tergantung konteks dan learning dan sebagainya kita siapkan. Dan yang terakhir adalah compensation benefit. Karena ternyata gitu, begitu kita memiliki kesamaan purpose di dalam satu organisasi, ternyata compensation benefit itu menjadi nomor sekian. Tadi karena ini faktor hidden factors. Orang keluar itu karena mungkin berhubungan tidak baik, tidak mendapatkan learning gitu kan. Ya 1-2 mungkin dia di offer di perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi at the end of the day dia juga akan balik. Ada beberapa case di kita. Dia saya dapat berapa kali gitu di tetangga sebelah. Di retail juga Mbak Mercy, tapi bukan di body shop. Dia keluar. Setelah 3 bulan dia bisa balik lagi nggak? Oh no way. Kita hanya butuh orang-orang yang punya kesamaan visi, kesamaan purpose. Jadi skema kita, skema di Paragon itu ke sana. Nah, dengan pendekatan ini ya, kita sangat menghindari orang berpikir transaksional. Punya mindset transaksional. Gua kerja 10, lo bayar 20. Gua kerja 5, gua bayar 15. For example. Sehingga ini akan implikasinya apa? Karena ini mengenai filosofi bisnis kita, mengenai filosofi bagaimana kita managing people. Akibatnya mengimplementasi sistem manajemen, sistem performance development systemnya kita bagaimana, gitu kita define sendiri berdasarkan kita ngambil teori dari namanya total performance management, total performance scorecard. Itu satu buku yang membuat saya juga berpikir revolusioner tentang performance management sendiri. Tadi compensation benefit. Kalau memang kita berusaha sebenarnya di awal pandemik ya, kita juga tadinya variabel yang difikskan akhirnya dikembalikan lagi ke variabel. Dan kita punya komitmen bahwa kita nggak mau PHK orang. Kecuali kalau petugas toko gitu, kalau tokonya tutup selesai dong. Itu pun juga nggak serta-merta gitu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana mendesain seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Mercy tadi. Bagaimana mendesain satu sistem compensation dan atau benefit untuk mengadres sesuai dengan konteksnya. Kalau mereka diminta untuk disiplin, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, then kewajiban perusahaan untuk support. Kita bahkan sampai bikin elemen safety and health assistant temporary. Kita berikan buat anak-anak pabrik yang harus setiap hari datang. Kita berikan kepada anak-anak cabang yang memang mereka harus datang. Untuk mereka yang WFH yang nggak kontekstual. Maintain internal equity seperti itu juga menjadi challenge buat kita. Jadi sekali lagi, in summary, kita selalu mendasarkan pada hidden factors and motivational factors. Dan kalau kita dig down lagi, ada 3 menurut Mercer yang kita namakan beyond cash compensation. Yaitu apa? Bagaimana kita membuilding purpose kita itu harus ada kesamaan dengan si kandidat, talent yang akan kita masuk. Bagaimana kita menyiapkan experience mereka, termasuk learning dan juga tangga-tangga karir ya. Yang ketiga, compensation and benefit. Itu bagian bawah. Jadi kalau kita ngomongin hierarki Maslow, itu kita balik ke atas itu.
Jadi bukan begini, tapi begini. Nah ini sesuai dengan apa namanya Paragon banget ya. Ininya Paragon, gini nih. Nah, purpose dulu di sini. Ya. Itu sih kalau saya sih melihatnya Arnold dan Mbak Irin. Sip. Yang menarik Bah tadi satu. Jadi memang dari seleksi awalnya gitu loh untuk sebagai orang karyawan Paragon memang dilihat benar ya purpose-nya sama value driven-nya tadi itu seperti apa. Jadi kalau bukan ini lo bukan Paragon banget ya, itu nggak bakal lolos Pak ya. Bukan. Yes. Kayak gitu ya. Itu kadang-kadang ya fresh graduate kita interview ya dengan lugu banget, anaknya pintar, kita nggak terima. Kita bukan mencari hanya orang yang pintar ya. Dan di Paragon itu terkenal banget karena kita memang masih very tradisional. Membuat menggunakan tes psikotes dan sebagainya itu, even sampai ke ekskomnya, sampai ke direkturnya. Pada saat mau masuk itu benar-benar difoto bukan hanya ya dari sisi kompetensi dia, technical kompetensi, tapi bagaimana sih pola pikir dia gitu. Karena istilah kita itu bekerja di Paragon itu ibarat bukan mempekerjakan dia, tapi mengunduh mantu. Kebayang kan? Kalau mengunduh mantu itu pasti siapapun orang tua akan mencari yang terbaik. Nggak ada tuh, udahlah yang solusi aja deh, nggak ada tuh. Benar-benar mendekati ideal. That's kind of the filosofi yang kita terapkan sekarang. Ya, Ren, abis Pak Miftah cerita gitu, kayaknya Paragon tuh gue banget loh gitu. Iya, mau ngirim CV lo. Awas. Ini jadi mantu lo. Ada gue awas. Lo udah, gue belum nih mantu. Off the record, offline aja. Offline. Suaranya kurang gede, Bro Arnold suara. Apa? Suara Bro Arnold kurang besar. Ya, tadi kan bilang nih bahwa Komben itu di Paragon menjadi compensation benefit itu menjadi second ini ya yang jadi maksudnya yang disetting gitu. Nah, apakah kondisi itu masih sama seperti maksudnya sebelum pandemik dan setelah pandemik atau kan saya dengar ya beberapa perusahaan tuh ada yang misalnya akhirnya harus potong gaji lah atau misalnya beberapa benefit harus dipotong gitu kan. Kayak tadi Abah juga bilang beberapa toko harus ditutup gitu ya. Nah, even though itu as a second point yang di highlight oleh Paragon, apakah sama kondisinya sebelum sama setelah during pandemic ini, Abah? Yang menarik adalah karena faktor komunikasi yang baik dan juga kesamaan tadi purpose tadi, mereka bukannya marah-marah tuh. Oh iya. Mereka dirumahkan, katakan ada 1-2 case ya, dirumahkan karena faktor ABCDE gitu, dan mereka bersyukur banget, ya Allah bersyukur banget di zaman seperti ini saya masih bisa mendapatkan upah gitu meskipun mungkin tidak full ya. Ini untuk frontliners. Tapi begitu balik lagi kondisinya itu kita hire lagi. Dan satu hal ya, kita tidak membiarkan mereka itu menjadi ex karyawan. No. Kita offer mereka itu untuk menjadi reseller. Bisnis partner kita, mitra bisnis kita. Itu yang Bang, dan bukan hanya lu kerja di kita doang nih, kita berikan, kita siapkan semua infrastruktur, learningnya, bagaimana dia menjadi reseller yang baik. Itu kita udah ribuan orang kita training buat mereka. Ya. In term of purpose ya, Bah, ada nggak soal financial ini juga dibahas menjadi bagian dari purpose-nya working di Paragon, Bah? Tidak sama sekali, karena kita mendrive orang untuk tidak berpikir transaksional. Jadi waktu saya baru masuk ya, ini amazing menurut saya sih. Waktu saya baru masuk, terus saya tanya ke beberapa tim, gaji lu berapa sih? Jadi agak aneh gitu loh. Atasannya dong, yang pegang data semua dong gitu kan. Nggak ngerti ya berapa ya, saya tahunya tuh gaji yang masuk di rekening saya. Gitu. Terus di lain kesempatan, bonus lu berapa? Berapa ya? Saya juga nggak ngeh tuh. Tapi begitu kita kurang learning, mereka merasa tidak berkembang. Wah itu ribut. Wah kok begini sih ini? Wah jadi dan kita ya menerapkan apa yang kita namakan dengan intrapreneurship. Jadi kita balikin lagi. Lu itu kalau ngomongin mengenai pembelajaran, lu bisa mengaplikasikan yang 10, 20, 70 gitu ya. Kita open gitu. Dan 70% itu adanya apa? Di diri kita sendiri untuk belajar. Don't expect orang lain untuk ngajarin kita, even though si perusahaan, karena itulah yang membedakan orang yang biasa yang akhirnya minta menuntut dengan orang yang memang creatively untuk mencari cara agar dirinya menjadi lebih baik daripada hari kemarin.
Jadi bukan UUD lagi Pak ya kalau di Paragon. Biasanya kan ujung-ujungnya UP Pak. Ujung-ujungnya whether purpose itu masih apa enggak. Iya. Tapi tetap UUD kalau menurut saya. Ujung-ujungnya development. Apa? Itu kan masih di experiencing. Tapi begitu kita udah touch hatinya. Tadi sedikit Mbak Mercy itu juga mengungkapkan bagaimana coaching culture itu perlu dibangun gitu. Karena that's the essence, orang akan mendapatkan masukan ya. Orang diajak berpikir bersama-sama tanpa judging gitu kan. Di kita itu luar biasa banget. Untuk itu kalau misalkan kita teman-teman semuanya ngelihat ya, series of CSR kita dalam konteks educational leadership program itu ada lecturer coaching movement yang nanti hari Minggu itu saya juga sebagai presenternya di sana salah satu dengan bekerja sama dengan berbagai macam perguruan tinggi untuk mengambil atau meminta mereka untuk this is kind of the coaching, the powerful of coaching. Kampus Merdeka itu ya, Mbak ya? Ya, Kampus Merdeka. Tapi ini berbeda. Ini lecturer coaching movement. Sudah lebih dari 1.000 orang yang udah dapat, yang join itu lebih dari 800 orang di Telegram. Dan sekarang saya kemarin dapat ya bahkan dari Direktur SDM satu perguruan tinggi negeri ya ternama di mana ya pokoknya termasuk yang ternama di Bandung itu memberikan endorsement. Karena apa? Karena mereka melihat needs-nya. Kalaulah misalkan seorang dosen atau kita nih sebagai orang HR ya memiliki kemampuan untuk coaching atau mengembangkan coaching culture itu luar biasa banget. Itu juga menjadi part of total reward. Gitu ya. Di tataran teknis ya kita juga punya ada HR dialog gitu ya. Kalau misalkan Mbak Mercy mungkin karena uangnya banyak Mbak Mercy, jadi kita engage dengan third party. Kalau kita gabungin karena kita punya coach, kita punya psikolog, kita punya mentor gitu ya. Jadi kita buka tuh ada apa kita narasikan di suatu yang sulit ini silahkan aja. Dan kita menangkap berbagai macam. Ada yang job clarity, ada yang depresi, ada yang dan ini harus kita follow up gitu. Ada yang mungkin juga nggak cocok dengan pekerjaannya, nanti kita mesti carikan. Ada follow up, ada HR-nya apa? Bagaimana tadi Mbak Mercy benar banget tuh. Bagaimana seorang excom atau direktur itu turun ke bawah menyapa mereka. HR menyapa juga masuk. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana HR itu dicemplungin ke bisnis hari ini untuk Q2. Untuk membreak out segala bottlenecking yang berkaitan dengan people and culture. Jadi kita dorong semua tuh, bahwa you mesti datang. Orang HR tuh bukan duduk manis di mana di belakang meja terus mendesain apa yang kamu pikirkan, bukan. Hari ini adalah hari design thinking. Coba lihat dong kebutuhan mereka apa gitu. Jangan dibiak-biak terus berpikir, wah pengalaman saya begini, nggak bisa. Anak-anak sekarang beda dengan anak-anak zaman kolonial seperti saya dulu gitu. Gitu. Ya. Tapi kepo deh, Mbak. Kalau secara salary gitu ya, Paragon di market tuh di atas market kali udahan. Itu kan menjadi faktor hidden factors ya. Harus dong, kompetitif harus. Berdosa. Jadi Pak CEO kami, grup CEO kami dan dua CEO yang kebetulan juga putra pertama dan kedua, dia bilang, saya punya utang. Karena gini, kondisi di Paragon itu dari 2010 sampai 2017 itu 16 kali Pak. Wow, sehingga faktor people yang kebanyakan fresh graduate itu untungnya mereka tuh benar-benar growing in pain. Apa tuh ya? Mereka tuh benar-benar diberikan kepercayaan, trust in people, bukan yang lain. Sehingga mereka bayangkan anak-anak yang baru lulus 2 tahun misalnya, itu memegang satu DC itu cabangnya, itu dengan omset bisa 24-30 miliar per bulan. Anak 2 tahun, mereka juga bingung juga gitu. Tapi that's kind of the development yang kita dorong. Istilah saya sudahlah cemplungin aja, along the way nanti kita dampingin. Dan it works. Dan itu luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin tataran competitive level, ya lumayan lah. Menurut saya nggak kalah amat dengan apalagi dengan local company yang lain. Keren banget. Jadi udah nggak mungkin sih. Kuncinya emang 2 not gitu. Kenapa? Ya, ngobrol sama
Abah 20 menit nggak bakal cukup nih. Tapi emang ya keren. Jadi kita namanya pindah ke yang lain, kalau dari Abah, ini kan building culture kan susah banget kan, gitu, nggak mudah gitu, samain purpose gitu loh, benar-benar nurture orang-orangnya. So buat kita podcaster di sini yang bekerja di HR juga atau dari para peserta yang HR, apa Mbak strateginya biar bisa samain mindset gitu loh, culture-nya jalan bareng, ujung-ujungnya nggak duit itu loh, itu kan susah banget, apa Mbak? Sebelum kita close. Ada filosofi bisnis ya. Jadi yang sebetulnya saya summary-kan ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama employment dan versus employability. Jadi bagaimana employment itu sifatnya kontraktual, tapi employability itu lebih ke experiencing. Bagaimana dia relevan dari masa ke masa. Yang kedua employment versus social contract. Di kami itu narasi-narasi mengenai bekerja itu tidak seperti di tempat lain. Dan itu social contract itu kalau di ilmu sosiologi ya, itu disampaikan gini, seperti layaknya warga negara. Arnold, kalau ada tiba-tiba Indonesia itu diserbu oleh company-company dari luar, Arnold akan merasa terpanggil untuk mempertahankan negara Indonesia nggak? Sampai di titik darah penghasil. Nah itu. Jadi benar-benar orang tuh di ini untuk apa namanya tuh memegang teguh itu. Dan itu harus memang building culture itu sesuatu yang sangat lama, takes time. Tapi perlu konsistensi dari atas sampai ke bawah. Dari orang tua, dari foundersnya, dari ini semua narasinya itu narasi people and values. Selalu begitu. Nggak ada tuh yang ngomongin, kita akan ini. Bahkan saya kadang-kadang mindset corporation saya dapat ya, kita mesti kasih ini award nih kepada mereka yang punya pencapaian sales tertinggi. No, kita lebih suka meng-award pada mereka yang disiplin, yang tekun untuk belajar, untuk melakukan improvement. Jadi benar-benar sesuatu yang berbeda banget gitu loh. Yang termasuk dalamnya sistem performance management kita. Termasuk sistem performance management kita. Ada 2 scam filosofi ya. Kalau nggak salah menurut siapa ya? Si ininya juga siapa nih? Kok lupa sih saya. Ada performance yang mendrive orang untuk high performing organizations, ada yang mendrive development. Kita pilih yang kedua. Karena apa? Karena kami itu mungkin 80% itu anak-anak muda, agile, yang nggak mau dipilih ditanyakan gitu. Kebayang nggak Arnold? Saya pernah cerita kan. Kalaulah ada 1.000 orang karyawan kita di force ranking, lo jadi non performant, ini yang outstanding, ini yang rata-rata. Itu menggali lubangnya sendiri. Orang HR yang menggali lubangnya sendiri. Kenapa? Kita mendorong orang untuk disengagement. Betul nggak? 200 orang loh, belum lagi yang di average itu, dia merasa bahwa harusnya saya di sebelah kanan, above average. Nah, ada 100 orang, 300 orang. Uang satu aja pusing banget kita kan. Nggak engage. Ini 300 orang by design. Hai HR profesional, berpikirlah, dunia berubah. Keren banget. That's kind of the total strategi yang memang lagi kami bangun ya. Saya juga ada masa di mana compensation and benefit is main driven factors di dalam membuat total reward gitu, dan hasilnya nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Orang yang tadi mikir itu aja. Gua kerja dibayar lembur nggak ya? Ngapain gua? Ya udah secukupnya aja sesuai dengan basis gitu. Berat. Dan untuk switching ke sana tuh luar biasa. Karena apa? Karena ekosistem belum terbentuk. Di kami ekosistem sudah terbentuk. Ya. Tapi nggak sehari ya, Bah. Lama banget tuh kayaknya ya. Warga 35 tahun ya berdiri. Ya, sip. Dan itu masih konsisten sampai saat ini. Yes, so number 1 adalah purpose-nya harus disamain dulu. Yang kedua, tapi tetap nggak lupa kombennya harus tetap align dengan market ya, Bah ya. Jadi how to retain ya, how to retain potential yang di karyawan kita, yang di Paragon ya. Keren banget. Aku masih mau belajar. Thank you, Bapak. Kita akan ketemu di sesi panel lagi ya, Bah ya. Yes. Nanti saya jawab ya, Bah. Thank you, Bah. Ren, jadi memang apa sih namanya, setelah gue merasa di ini loh sama Abah Miftah ini, jadi gue ngerasa di doktrin gitu loh. Jadi gue ngerasa gue merah putih tapi ada biru-birunya gitu.
Wong Londo itu. Tapi keren banget, temen banget gue nih. Apa sih namanya? Jadi moderasi apa? Oke, next. Oke, nah ini kita bakal sharing di sini dari Wagely ya. Ini akan share dari Mas Bobby ya di sini ya. Bahwa ada loh gitu loh. Apa sih namanya employee benefit yang saat ini lagi tren. Gitu. Nah, mungkin di sini akan jadi insight nih buat para peserta di sini dan kita juga pastinya bahwa ada employee benefit apa sih gitu yang akan diceritain sama Mas Bobby sekarang gitu. Oke, kita undang aja silakan Mas Bobby, kita akan sharing terkait dengan employee benefit yang saat ini sedang tren ya Mas ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Sebelumnya ini deh, saya mau kenalan dulu kali ya. Soalnya kan sebelumnya Pak Miftah sama Bu Mercy itu udah senior banget nih. Udah dikenal sama teman-teman, sama partisipan semua di sini. Sementara saya anak baru kali ya di dunia HR gitu. Jadi kenalan dulu, saya Bobby dari Wagely. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk berbagi sedikit cerita kali ya kepada para peserta webinar sore ini. Jadi kan kalau kita tadi udah dengerin siapa namanya Bu Mercy sama Pak Miftah cerita tentang bagaimana cara retain karyawan dan bagaimana apa ya istilahnya untuk meningkatkan loyalitas mereka di perusahaan-perusahaan mereka. Nah, ini aku mau berbagi sedikit cerita mengenai salah satu mungkin bisa jadi salah satu solusi kali ya atau apa namanya strategi untuk meretain karyawan. Nah, ada yang namanya Earned Wage Access atau EWA. Aku nggak tahu nih teman-teman ada yang udah pernah dengar mengenai EWA ini atau belum sebelumnya, karena basically kalau di Indonesia ini sepertinya masih suatu konsep yang baru. Nah, apa sih sebenarnya Earned Wage Access ini? Jadi Earned Wage Access ini sebenarnya adalah satu benefit ya, yang diberikan kepada para karyawan atau para pekerja, di mana mereka ini bisa mengakses atau menarik gaji mereka yang sudah mereka hasilkan sampai dengan hari tersebut gitu. Jadi sebelum tanggal gajian mereka udah bisa narik gaji yang mereka hasilkan secara prorate gitu. Nah, tadi kan gajian kapan aja ya, nggak harus nungguin tanggal 25. Betul. Jadi kan banyak yang apa namanya karyawan yang kan banyak nih sekarang orang bilang, oh gila tanggal tua nih, gue belum gajian, gue nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Nah, dengan adanya si Earned Wage Access ini, nggak ada lagi tuh yang namanya tanggal tua, karena basically mereka bisa menarik gaji yang sudah mereka hasilkan pada hari itu, gitu. Jadi sampai dengan hari itu. Jadi kalau misalkan mereka tiba-tiba ada emergency harus bayar apa ya, misalnya, sakit gitu, anaknya sakit harus ke puskesmas atau ke klinik, mereka nggak perlu nunggu sampai gajian atau nggak perlu minjem sama orang atau teman atau keluarga, mereka bisa narik gaji yang mereka sudah hasilkan, gitulah basically. Wow. Nah, tadi kan di awal nih aku sempat dengar nih tadi Bu Mercy sempat mention bahwa semenjak pandemik ini banyak perusahaan yang mulai memberikan fasilitas-fasilitas kepada karyawan ya. Jadi yang sudah apa namanya memperhatikan dari segi kesehatan fisik, kesehatan mental segala macam. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah memperhatikan mereka dari segi kesehatan keuangan. Jadi financial wellness-nya gitu, nggak cuma secara fisik atau mental. Karena yang bisa mungkin aku tambahkan sedikit di sini adalah keuangan itu juga menjadi salah satu faktor yang penting buat karyawan, obviously gitu ya. Jadi dan Earned Wage Access ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban mereka secara finansial. Jadi secara mental mereka juga nggak stres lah mikirin keuangannya mereka gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mas, di Indonesia kan biasanya kan pola hidupnya ya gitu loh. Apa sih namanya ya? Menghambur-hamburkan uangnya gitu loh. Jadi kalau gue sendiri nih gitu dikit-dikit, wah gue bisa ngambil duit kapan aja nih, dikit-dikit bisa beli boba gitu, dikit-dikit bisa jajan. So ini malah nanti akhir bulan duit gue udah habis duluan gitu yang harusnya waktu gajian. Nah itu gimana Mas? Oke, jadi di sini kan memang Earned Wage Access itu ada istilahnya ada cap-nya lah gitu kan. Jadi memang fasilitas ini diberikan sebenarnya bukan untuk bukan supaya karyawan itu menghambur-hamburkan uang, tapi untuk supaya mereka tuh ada istilahnya bisa mempergunakan uang tersebut kalau dibutuhkan.
Jadi di sini makanya aku juga tekankan bahwa pentingnya financial education gitu kepada karyawan-karyawan ini. Tadi kalau Pak Miftah bilang coaching itu penting gitu ya. Jadi mereka harus secara reguler di coach, dikasih input atau pembelajaran lah gitu supaya mereka bisa lebih baik dalam hal bekerja atau mungkin ya secara hidup secara general gitu. Nah, di sini juga makanya financial education yang diberikan oleh company itu penting gitu loh buat karyawan. Jadi meskipun diberikan fasilitas untuk istilahnya menarik gaji mereka kapan aja, tapi bukan berarti ini bisa di abuse gitu ya. Maksudnya ya secara considerate gitu. Jadi kalau misalkan ini hanya dipergunakan kalau memang butuh aja gitu. Jadi bukan untuk gaya hidup lagi lah ya. Mungkin tadi kan Bu Mercy sempat mention bahwa sebelumnya kalau financial stress itu orang banyak yang diakibatkan oleh gaya hidup, tapi semenjak pandemi ini financial stress itu lebih dikarenakan karena untuk survival mode gitu, untuk bertahan hidup, karena kan ya everything lagi susah lah gitu istilahnya kan dengan adanya pandemi ini. Jadi di sini juga makanya dengan adanya EWA atau Earned Wage Access ini diharapkan bisa meringankan beban stres finansial dari para karyawan tersebut. Seperti itu sih kurang lebih. Gue baru dengar sih Ren itu Ren, EWA nih. Ilmu baru banget buat gue nih. Betul. Jadi mungkin aku bisa sorry, aku mungkin ini kali ya, ngejelasin dulu. EWA ini memang tadi kan Mas Arnold bilang, oh baru pernah dengar gitu, baru pertama kali dengar, karena memang asalnya tadinya itu bukan di Indonesia, jadi di Indonesia itu adalah konsep yang baru kan. Nah tadinya itu pionirnya di Amerika Serikat sih basically. Jadi pada tahun berapa ya 2010 kalau nggak salah itu sekitar tahun 2010. Jadi mulanya itu adalah jumlah orang yang punya akses ke kredit atau traditional banking itu menurun. Jadi mereka tuh kesusahan gitu loh untuk mendapatkan istilahnya uang di saat mereka butuh secara emergency. Nah, makanya akhirnya si konsep EWA ini muncul. Nah, yang saya mau perkenalkan di sini adalah ini mungkin masih belum begitu dikenal di Indonesia. Makanya kami ini pengen memperkenalkan istilahnya gitu supaya normalize the term EWA. Nanti mungkin ini kali ya local slangnya apa nanti ini deh kita akan coba cari gitu ya, mungkin ya gajian kapan aja or something, but yes, earned wage access ini adalah suatu konsep yang baru yang mau kita perkenalkan ke Indonesia gitu sih. Oke. Kalau keuntungannya apa sih Mas Bobby, karena ini masih baru banget ya, jadi kan kita pasti ada pro and cons pastinya ya. Betul. Gitu. Di otak aku aja nih udah kepikiran nih kalau gua kasih program ini, nanti kalau karyawannya resign, handover-nya gimana gitu-gitu. Iya, cabut kapan aja Ren ya, karena udah bisa ngambil duit ya. Walaupun memang di cap ya gitu-gitu, tapi ya overall tuh apa sih yang misalnya ini bisa jadi menarik buat perusahaan pakai sebagai salah satu program retention gitu Pak. Oke. Kalau buat karyawan kan udah jelas ya untungnya apa gitu buat mereka, obviously karena buat mereka itu bisa punya akses terhadap gaji mereka sebelum tanggal gajian gitu. Jadi kalau misalkan punya emergency expenses, mereka bisa mempergunakan gaji yang sudah mereka miliki pada sampai hari di mana mereka narik uangnya, itulah basically kan prorated ya. Nah, tapi sebenarnya untungnya buat perusahaan apa sih gitu kan? Nah, kembali lagi gitu bahwa yang tadi aku bilang financial stress itu kan salah satu key factor ya dalam istilahnya penyebab karyawan itu resign atau misalkan keluar dari perusahaan. Nah, dengan adanya earned wage access ini diharapkan bisa menurunkan stres finansial mereka gitu. Mereka jadi nggak perlu khawatir, wah kalau anak gue sakit gue mesti bayar rumah sakit pakai apa segala macam. Mereka nggak perlu stres mikirin seperti itu. Dan akhirnya mereka bisa lebih fokus dalam bekerja gitu. Dan kalau misalkan mereka lebih fokus dalam bekerja, otomatis produktivitasnya mereka meningkat juga kan di perusahaan. Dan buat perusahaan itu juga pasti lebih menguntungkan gitu, karena karyawan gue pada giat bekerja nih, terus
obviously buat mereka juga menjadi apa ya istilahnya kayak employer branding gitu. Jadi wah perusahaan tadi kan Pak Miftah juga sempat mention bahwa compensation and benefit itu salah satu faktor yang cukup penting ya. Nah, meskipun dia di perusahaan lain dikasih istilahnya gajinya lebih tinggi, tapi kalau misalkan benefitnya ada benefit yang lumayan menarik dari perusahaan yang sekarang ini, mereka bisa apa ya istilahnya memikirkan kembali gitu bahwa iya actually dengan adanya fasilitas yang gue dapat dari perusahaan ini, salah satunya mungkin si IWA ini, ya gue akan lebih betah gitu untuk bekerja di perusahaan ini. Jadi loyalitasnya mereka meningkat dan obviously employee retention-nya lebih tinggi gitu. Dan ini ya, kalau aku juga ngelihatnya sih, tadi kan juga Pak Miftah sempat mention tuh bahwa dari HR saat ini sudah dijadikan apa ya istilahnya dicemplungin langsung ke bisnis gitu kan ya. Nah, aku sih ngelihatnya kalau dari dengan implementasi IWA ini, HR itu bisa menjadi salah satu faktor untuk cost saving buat company gitu kan. Misalnya dengan berkurangnya turnover segala macam, biaya yang dikeluarkan juga otomatis lebih sedikit kan. Jadi di situ sih aku melihat salah satu benefit yang bisa didapatkan oleh perusahaan gitu sih. Mas, last question nih sebelum kita ke Q&A. Karena baru udah, tapi mungkin nggak tahu kan Wagely udah lumayan juga ya ada di sini. Maksudnya ada nggak sih perusahaan yang sudah pakai dan gimana tuh implementasinya di perusahaannya mereka tuh supaya kita juga ada gambaran ya. Oke. Udah kebetulan memang meskipun ini konsep yang cukup baru di Indonesia, tapi Wagely memang sudah apa ya istilahnya sudah mempunyai beberapa perusahaan lah klien gitu ya. Jadi perusahaan yang mempergunakan Wagely ini dan mengimplementasikan IWA di perusahaan mereka gitu. Contohnya Mustika Ratu gitu. Jadi Mustika Ratu, terus ada Range Market dan juga ada BAT, British American Tobacco. Jadi mereka ini mungkin 3 perusahaan yang cukup besar ya yang mempergunakan Wagely dan implementing IWA kepada karyawannya mereka. Dan aku boleh share juga nih gitu. Jadi akhir tahun kemarin 2020 ya kami sempat melakukan istilahnya survei kepada para karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut dan ada hasilnya tuh lumayan apa ya istilahnya eye opening gitu bahwa ternyata dari hasil survei tersebut 53% itu dari karyawannya sudah mengurangi menggunakan pinjaman online gitu. Jadi yang tadinya mereka suka gue butuh duit cepat bla 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 minjem sana sini pinjol segala macam dan ini sampai dengan 53% gitu sudah berkurang gitu. Sementara ada lagi juga yang biasanya kan banyak karyawan yang suka kasbon gitu kan minjem langsung ke perusahaannya. Nah, ini berkurang sampai dengan 78% setelah implementasi IWA ini di kantor mereka gitu. Dan sementara kalau dari produktivitas gitu ya, kalau tadi aku juga bilang ini bisa meningkatkan produktivitas, ternyata dari survei tersebut didapatkan bahwa peningkatan produktivitasnya itu sampai dengan 27%. Jadi lumayan berhasil sih gitu kalau misalnya aku boleh bilang ya implementasi IWA di perusahaan mereka. Oke, tahan dulu Mas Bobi. Nanti kita di sesi panel kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Boleh. Ini salah satu option baru ya buat employee benefit ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi panel, mungkin kita share lagi. Saya bakal share di sini terkait sama e-voucher. Jadi balik lagi tadi yang awal kita biarin napas dulu Mas Bobinya. Jadi ada e-voucher yang akan diberikan sama Wardah ya, senilai 75.000 untuk semuanya dan pertanyaan-pertanyaan udah banyak nih yang masuk nih. Nah, satu pertanyaan terbaik nanti yang akan kita bawakan di panel session akan dapat satu hadiah bingkisan dari Wardah ya senilai produk 500.000. Dan akan ada 2 hadiah juga ya dari podcast HR yang akan kita kasih buat penanya terbaik. Jadi akan ada 3 penanya terbaik dari sesi panel nanti. Oke, kita panggil lagi di sini Reno sama Bang Vijo dan Pak Miftah juga Bu Mercy untuk join di sesi panel sekarang. Balik lagi kita. Balik lagi.
Oke, ini pertanyaan udah banyak banget ya kayak. Halo, Rena udah pilih-pilih belum lo, Ren? Masih pilihnya karena pertanyaan tuh beneran keren-keren banget nih. Kayaknya beneran emang ini ya pay attention sama materi kita sore ini. Nah, pertanyaan pertama aku mau tanyain ke Bu Mercy. Nah, Bu Mercy ini ada pertanyaan dari Mas Yuhandi. Jadi Mas Yuhandi bilang, Bu Mercy kalau di Body Shop itu kira-kira ada nggak sih program khusus untuk talent management? Dan kira-kira programnya seperti apa? Beda nggak sama ya teman-teman di retail sama teman-teman di head office? Ya. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Oke, kalau untuk kalau kita bicara retention itu kan tidak melulu kita harus bicara allowance for retention seperti itu ya. Tetapi kita yang pertama kalau di store itu jelas kita punya namanya career path kalau di store ya. Jadi orang-orang yang di store itu menurut saya itu sangat bagus banget ya. Bagaimana kita melihat talent-talent itu, measurement-nya apa, trainingnya sudah lebih jelas, dan kemudian mereka ada sistem panel. Jadi orang-orang yang akan naik itu adalah orang-orang yang memang sudah masuk ke dalam talent. Talent itu sendiri apa sih kriterianya? Ada beberapa yang for sure ada sales-nya, ada pasti performance-nya, tapi values. Karena kalau di store, kalau di kita di Body Shop itu values-nya sangat kuat gitu ya, terutama bicara sustainability, bicara brand values-nya sendiri gitu ya, ethics yang ditanamkan. Nah, itu yang dijadikan measurement. Kalau di mayoritas orang kita itu memang di retail ya, di store. Jadi kalau saya bisa katakan kita dari sekian 1.000 orang itu mungkin bisa dikatakan 70% itu ada di store karena touch point kita itu langsung adalah store-nya. Nah, kalau yang di distribution channel kita dan juga di head office itu kita punya talent review. Nah, talent review ini kita akan follow up dari sisi development-nya gitu ya. Jadi misalnya kita kolaborasi dengan LinkedIn gitu ya. Nah, orang-orang yang kita kasih channel untuk LinkedIn itu bukanlah orang-orang yang semua orang gitu, tapi hanya talent-talent tertentu gitu. Nah, yang namanya talent management ya, kalau saya bilang itu adalah sesuatu yang sifatnya living. Tidak pernah ada satu hal yang pakem yang bisa kita lakukan karena talentnya sendiri itu sangat sangat dinamis gitu ya. Ada talent kayak begini deh, kita bicara bahwa kalau talent misalnya yang orang-orang digital, karena kita mau ke Omnia jadi banyak teman-teman digital gitu. Kita nggak bisa lagi pakai complicated talent retention gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita tanya, what do you want? What make you stay? Karena memang kita tidak bisa expect mereka more than dari 4 years gitu loh, orang-orang ini gitu. Ada job-job yang memang dalam sejarahnya ya di dunia ini sekarang ini, dunia per HR-an ini ya, itu memang, atau dunia labor ini memang high demand dan mereka akan keep moving gitu. So directly kita akan bilang, how can we make you stay gitu. Nah, kemudian ada juga, tapi memang ada yang memang mau berkarir gitu. Nah, ini yang kemudian kita maintain menjadi suksesor gitu. Unfortunately, memang kecepatan kita membuat suksesor dan kecepatan kita untuk fulfill the suksesor itu sendiri kan agak lambat gitu ya. Maksudnya dalam artian memang selalu begitu. Kita tidak pernah bisa menyiapkan suksesor itu. Misalnya kita butuh 30 suksesor, kita akan punya 30-nya itu kayaknya sepanjang saya 20 sekian tahun di HR itu nggak pernah ada gitu. Nah, jadi satu hal yang kita lihat adalah orang-orang yang kita akan buat menjadi suksesor itu kita sedang siapkan beberapa hal yang misalnya terkait dengan development programnya. Jadi most of them itu lebih ke development program. Kita tidak melakukan spoil dari sisi misalnya apakah kita buat retention allowance seperti itu, sampai sekarang kita tidak melakukan itu. Akan berbeda konteksnya apabila saya dari company yang lama gitu ya. Di company yang lama itu misalnya kita akan punya project 3 tahun dan talent ini akan kerjain. Maybe we apply that gitu. Karena waktu saya di company yang lama saya apply itu. Jadi yang namanya retention strategi itu harusnya kita harus lihat konteksnya, kita harus lihat yang mana paling efektif. Dan di agile seperti sekarang, dunia retail itu sangat agile, kita nggak bisa datang dengan sesuatu yang sifatnya
oke, mesti begini nih pakemnya gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Kita mesti benar-benar sesuai dengan konteksnya, sesuai dinamikanya, sesuai dengan generasinya, apalagi kayak di body shop ya, 83% umurnya dari 25 sampai 35 gitu. Jadi itu pun kita nggak bisa samakan bahwa semua mereka sama gitu kan, nggak sama juga gitu. Karena misalnya kita bicara orang store, kita bicara orang produk, kita bicara orang digital tuh beda-beda gitu. Karena pasarnya juga beda, demand-nya beda. Apalagi kalau kita mau personalize ya, itu juga beda. Gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa it's important to ask gitu. Saya baru aja kasus hari ini misalnya, saya tanya ke leadernya, coba ditanya maunya apa, gitu karena itu penting gitu ya untuk mempersonalize, untuk retain, untuk mempersonalize. Karena di body shop kita belum, dan kita tidak believe kita harus punya yang namanya retain orang terus kemudian nggak boleh pergi gitu 3 tahun gitu, 4 tahun gitu. That's not what body shop believe untuk sampai sekarang ini gitu. Mungkin beda kalau di company yang lain karena necessary. Kalau di kita melihatnya lebih kepada environment-nya itu akan menjaga, values-nya itu akan menjaga, development-nya itu akan menjaga gitu. Interesting banget ya, kalau misalnya mau retain orang berarti ditanya aja, what makes you stay? Yes, exactly. Karena sudah susah ya, karena what do you need, gitu kan? What do you need, ya. Yeah. What do you need? Gitu. Great. Mungkin one last question kali ya. I think we're almost running out of time nih. Mungkin one more question mungkin dari Pak untuk Pak Miftah. I'm gonna have the same question juga nih. Bah, kira-kira di Paragon itu talent manajemennya seperti apa sih, Bah, untuk kedepannya gitu ya? Apakah ada perubahan dari sebelum pandemi dan post pandemi? Ya, dalam konteks people development, benar ya. Dalam konteks people development kita baseline dari hasil namanya kita tuh profiling Paragon PCP, Paragon kompetensi profiling. Jadi bagi mereka yang at least 2 tahun setelah bergabung ya, terutama buat mereka yang fresh graduate, itu benar-benar dimasukkan ke profiling center kita untuk dilihat gap-nya. Dan itu terus-terusan, dan itu nggak regardless apakah anak ini potensi sekali atau enggak. Dari sana kita bisa melihat mana yang memang in term of potentiality itu mereka tuh cukup berpotensi enggak, ada gap di sana, ada 3 soft competencies ya, karena memang masih baru-baru. Bicara leadership, bicara mengenai planning and organizing, karena benar-benar kita kerja agile banget, project based banget. Yang ketiga adalah business acumen. So dari sana kita bangun pembelajaran, series of learning, baik itu yang mendorong orang agar improving our leadership skills, baik itu project management, something like that, baik itu yang berkaitan dengan business acumen, dicemplungin, kita ajarin. Kita bahkan yang tadi konteksnya seringkali mungkin ya kita tuh seringkali membuat inisiatif itu berdasarkan apa yang kita punya kan. Jadi proses based, bukan dikaitkan dengan apakah connect-nya ke dengan ini enggak, dengan dengan bisnis enggak sih, dengan pencapaian enggak. Kita udah bagus banget tapi bisnisnya ada sales yang turun misalnya. Ya kita mesti berani mengkritik diri sendiri gitu loh. Nah, kita seperti itu. Medianya apa? Kita bangun Epic namanya. Jadi e-learning platform dari kita sendiri, kita ambil. Kita deliver kita bersamai orang baru masuk setahun setengah ya, mereka belajar under MT atau PLDP. Setelah itu mereka masuk juga ada frontliner management training. Terus di setiap level kita lagi bangun. Sebagian sudah terkonstruksi dan sudah diimplementasikan. Terus sampai ke Excom dan juga group head, division head. Itu juga kita bangun apa yang kita namakan dengan executive educational programs. Dan kalau misalkan ini kita siapkan ya, kalau di Excom gampang. Persis seperti Mbak Mercy tadi, lu maunya apa gitu loh. Ada 3 skema nih. Yang pertama, lu butuh mentor or coach dari luar atau dari dalam. Yang ketiga, butuh mentor dari sisi values. Karena bagaimanapun juga direktur ini kan juga punya framework yang berbeda ya, yang bisa jadi dengan orang-orang yang memang sudah bekerja bertahun-tahun di sini gitu. Atau ya kita siapkan, ini yang lagi kita siapkan mungkin di kuartal 3 lah kita baru implementasikan. Jadi benar-benar kita bangun semuanya itu baik itu yang standar maupun juga yang personalized, dia bisa akses kapan aja, termasuk e-learning.
LinkedIn Learning ya, itu juga kita berlangganan, cukup banyak ratusan account, dan kita nggak pilih, tidak hanya pilih, yo siapa yang ini talent bagus nih, lu belajar, nggak. Kita berikan, yang penting kamu bertanggung jawab. On top of itu, kita melibatkan, learning itu is business, everybody's business. Kita melibatkan semua komponen yang ada di perusahaan, manajemen levelnya, untuk juga berpikir, terutama untuk functional, sehingga muncullah namanya marketing academy, commercial academy, manufacturing excellence, dan mereka ngeran sendiri karena mereka ngerti gitu loh. Begitu ada item-item learning part yang berkaitan dengan soft skills, mereka langsung bekerja sama dengan kita karena mereka punya learning partner dan kita punya HRBP. Itu juga kita dorong. HR Academy, anaknya unyu-unyu banget, mostly mungkin juga baru umur usia 2 tahun 3 tahun pengalaman kerja. Dan kita bikin, yang membangun itu bukan saya, bukan konsultan, mereka sendiri. Kita kasih trigger. Kita punya buku Dave Ulrich, ada 4 peran di dalam HR roles itu. Kira-kira apa sih kompetensi apa agar orang ini menjadi business partner, expert di administratif, ada employee champion, ada advocate gitu. Mereka bangun sendiri, mereka jalanin sendiri. Seminggu 2 kali. Saya sampai, ini seminggu 2 kali belajar sudah 6 bulan terakhir. Saya bilang, sekarang gantian 2 minggu sekali aja, kasihan gitu loh. Karena mereka tuh sekali once mereka accept ya, mereka tuh ngegilingnya bener-bener. Sampai ya di satu sisi mungkin namanya manusia kan, aduh capek banget gitu loh. Tapi mereka juga harus ikut. Karena ya saya pikir tipikal bisnis perusahaan yang memang bisnis lagi growth begini, pasti banyak projects gitu kan. Nah, ini menjadi PR buat kita nih. Jadi bagaimana kita benar-benar memput project yang benar-benar impact to business. Bukan sekedar termasuk di HR, kita bikin series of training yang at the end of the day, lu kok nggak naik sih? Kok katanya udah dikasih training, kok nggak masuk gitu. Sehingga ini bocoran ya. Di Q2 itu kita bilang ajar dan praktekkan. Saya minta 1 director untuk berkeliling ke toko-toko di DC-DC, grab apa sih challenge dari sisi bisnis, challenge dari sisi people and culture. Kita indikan dan kita dampingin. Saat ini kan kebanyakan Zoom ya, online kan, dan kita pikir dia udah dapat, nggak bisa. Masalah change behavior dia harus diajari gitu, karena tadi baseline-nya adalah anak-anak yang baru. Sehingga benar hari ini kita lagi bikin nih, ada 1 director yang kami minta untuk take care of this, bukan orang HR. That's kind of di inisiatif dalam konteks talent management dan its development programs-nya. Satu lagi. Tadi kan ada juga pertanyaan, apakah di luar job juga ada? Kita sediakan LinkedIn Learning. Itu kan banyak banget, variasinya banyak banget, dan yang belajar banyak memang kayaknya orang-orang IT gitu, anak-anak R&D, sales bagian gitu ya. Itu sih yang kita punya. Oke, keren banget ya, komprehensif banget ya Bah ya. Dari dua speaker kita nih yang benar-benar suhu-suhu lah, master. Sama kamu sih. Mau tanya Mas Bobi nih, Mas Bobi ada pertanyaan dari siapa nih ya, Pak Adrian ya? Adriel ya? Iya. Mas Bobi, saya baru pertama kali nih kenal tentang earned wage access. Jadi kalau dibanding sama financial assistant traditional, yang biasanya bisa kasbon dan kooperasi, apa sih ini keunggulannya earned wage access? Oke, mungkin kalau secara singkat ini keunggulannya adalah 1, nggak perlu manual approval ya dari segi pengajuannya. Jadi otomatis itu mengurangi beban administrasi dari teman-teman di HR dan payroll. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin risiko buat perusahaannya juga lebih kecil. Kenapa? Karena kalau earned wage access itu basically yang mereka bisa tarik adalah uang yang sudah mereka hasilkan. Jadi bukan gaji secara full ya. Jadi tadi mungkin kayaknya sempat Mas Arnold nanya, gimana kalau Mas Arnold sama Iren ya tadi nanya, kalau misalkan mereka udah narik duit terus tiba-tiba kabur atau something gitu kan? Risikonya justru dengan earned wage access ini adalah lebih kecil karena kan mereka hanya bisa menarik jumlah uang yang sudah mereka hasilkan gitu. Sementara kalau kasbon atau cash advance lah ya, itu mereka bisa mengajukan either full gaji atau mungkin lebih besar dari gajinya mereka gitu. Jadi secara risiko juga lebih rendah sih buat perusahaannya. Jadi itu kali ya. Jadi yang bisa diambil adalah sesuatu yang sudah
dianggap mereka sudah melewati harinya ya, Betul. sesuai hari kerjanya ya. Betul. Jadi misalkan mereka sudah kerja 10 hari, ya yang bisa mereka ambil itu adalah sejumlahnya hanya yang untuk 10 hari itu aja gitu, nggak bisa full gaji. Jadi risikonya juga lebih kecil sih. Oke. Seperti itu. Baik, kalau gitu sebelum kita ke Raffle ya untuk penanya, jangan lupa aku mau mention untuk teman-teman untuk mengisi survey yang di-share sama Arnold linknya ya, ada di chat room supaya nanti ada voucher dari Wichni nih, ada 4 voucher keren banget nih, so be sure to fill out the survey. Lalu dari Pak Miftah juga ada e-voucher ya untuk Wardah sebesar 200 orang. Ada 200 orang sebesar 750.000. Grab it quickly before it's gone. Yeah. And aku pengen ngundang our last awesome speakers to actually sum up dong, kira-kira apa sih nih key takeaway yang teman-teman bisa bawa supaya nanti begitu besok pas balik kerja lagi kita udah mikirin nih gimana caranya manage retention and also engagement. Mungkin aku mau ngundang Bu Mercy dulu. Silakan Bu. Ya, mungkin saya mau ngelihatnya adalah mau kasih tahu bahwa sebagai HR we need to use our empathy gitu ya kepada kondisi yang ada, but also we need to be strategic. So what I call is the strategizing our empathy ya. Jadi kalau enggak nanti kita akan jadi melo gitu. Tapi we need to strategizing our empathy so we can shoot directly the problem gitu. Karena kalau saya ngelihat bahwa kita udah nggak bicara 5 tahun, kita bicara kondisi itu 2 tahun, setahun, 2 tahun dan kondisi COVID ini. So that's why build our empathy but build our strategy so we can come with the tactical actions ya. Keren banget. Thank you so much, Bu Mercy. Yeah. Oke, silakan, Mbak. Ya, menarik. Mirip-mirip. Saya kepikiran juga empathy ya. Dan kita selalu melihat apa sih kebutuhan, the real atau the actual needs-nya mereka gitu. Saya pikir apapun program yang kita desain itu harus relevan, harus berdasarkan kebutuhan untuk membangun kompetensi orang agar kapabilitas organisasi juga bangun gitu ya. Dan one of the strategic inisiatif adalah kita melihat total reward as a total yang addressing semuanya. Kalau di Mercer skema tadi kan kita juga harus ngomongin mengenai compensation and benefit as the hygiene factors dengan segala faktor-faktornya, competitiveness dan sebagainya. Kita juga mesti building employee experience, bagaimana journey dia, perkembangan dia dari hari ke hari sampai di hari terakhirnya pensiun. Dan yang paling penting adalah bagaimana purpose itu dipupuk dan dijaga. Dan ini membutuhkan komitmen dan empati dari semua. Dan kita sebagai orang HR itu jangan yes man terus gitu. Kita gunakan empati kita untuk mengungkapkan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan apa yang melulu perusahaan mau lakukan. Karena dengan begitu kita punya bargain. Dan kita HR di Paragon itu seolah tangan kanan ya, tangan kiri itu finance dia bilang. Ini tangan kanan ya HR ya, ini CEO-nya sendiri, owner-nya sendiri yang bilang. HR itu penyatu umat. Kalau ngomongin bicara bisnis, angka tuh ya finance gitu. Jadi kami sangat betul-betul sangat ngobrol tuh intimate ya, discussion tuh bisa beberapa kali dalam seminggu gitu. Dan itu tidak melulu ngomongin mengenai, lu HR programnya kayak gimana, tapi enggak. Ngomongin bisnis, apa sih yang HR lakukan, apa yang bisa HR involve ya gitu loh. Ngomongin leadership lack atau gap di sana. Itu aja sih. Aku jadi inget ya, ada satu tagline kayaknya ya, bahwa when you take care of your employee will take care of your customer ya, Mbak. Dan orang HR akan bring business to the company. Yay. Oke. Keren banget. Luar biasa insight-nya sore ini loh. Satu term nih. Terima kasih, Abah. Dari Bu Mercy sama Abah, satu term menarik banget, namanya strategic empathy for HR. Keren banget tuh. Oke. Next kita bikin event tentang strategic empathy.
Purpose-nya Abah juga keren banget tuh. Itu relate banget sama case aku nih kayaknya. Aduh, dari pertama ketemu Abah sampai sekarang gue kayaknya belajarnya sama Abah aja udah. Tes itu nanti lagi Ren. Ini Oke. Ini yang bertanya semua ya Ren ya? Yes, yang ditunggu-tunggu. Nah, kita ada raffle. Jadi ada 4 hadiah menarik dari podcaster dan 1 hadiah dari Paragon ya. Paragon, oke. Berarti yang 4 dulu gitu ya. 4 dulu baru yang terakhir yang yang paling besar ya dari Paragon. Oke. Yang nggak nanya, it's okay. Make sure you fill out the survey yang dari Wagely supaya siapa tahu dapat hoki hari ini bisa dapat ini ya voucher 150.000 tuh lumayan banget tuh cuman. Langsung diputar, Ren. Yang pertama. 500.000 dari Paragon nggak diputer kan? Kita choose kan? Diputer lah, diputer juga. Terakhir nanti. Oke, Chelsea, ini dari podcaster ya. Yes, Chelsea Adeline tolong liatin dong, ada nggak? Masih ada nggak orangnya? Chelsea Adeline ada nggak? Nah, Chelsea jangan lupa japri ini ya, japri kita nomor WhatsApp. Chelsea Adeline. Chatting ya? Ya. Masih nomor teleponnya. Troya, hopefully masih di sini nih. Make sure Troya. Oh ya, masih hadir. Your your WhatsApp. Oke, 2 lagi dari podcaster. Ini Anggreni. Oh bener nih. Oh masih ada semua loh. Oh yang diketik. Itu masih hadir. 1 lagi dari podcaster. Karena kita nggak bisa milih yang paling bagus, Ren. Pertanyaannya bagus-bagus semua ya, luar biasa. Panjang-panjang semua, Ren. Dian Maranita. Dian Maranita. Oke, ini voucher dari swag dari podcaster ya. So betul. Which is angkanya berapa hadiahnya dari Paragon apa no? 500.000. Ini produk-produk dari Wardah. Kalau yang dapat cewek seneng banget. Kalau yang dapat cowok bisa buat istrinya. Kalau yang belum punya istri buat pacarnya atau buat ibunya. Punya pacar tanya. Cowok yang dapat. Oke, congratulations Mas Ahmad. Masih ada gak? Coba kita lihat. Mas Ahmadnya ada. Jangan-jangan dia udah nyari. Masih ada. Kalau nggak ada diputar lagi ya. Iya. Kita tunggu. Harus confirm via chat. Oh, langsung. Oke. Congratulations Mas Ahmad S. Ada ya? Ada. Oke, yang tadi menang tolong drop your number ya. Nomor teleponnya. Ya. Biar nanti bisa kita hubungi. Sip, oke. Mungkin kita terakhir kita capture ya. Kita foto bareng-bareng sebelum kita ngabuburit, sebelum tukang gorengan pada tutup nih. Semuanya udah 5:30 soalnya. Oke, silakan dibuka videonya semuanya. Oke, jangan lupa tadi ada link tree-nya ya untuk podcaster. Di podcaster ada YouTube-nya, ada Spotify, ada Telegram-nya juga. Wah, ada Om Dev di sana. Gue baru lihat nih. Oke, kita capture ya. Foto-foto. Siap. 1. Wah, ini ada yang baru masuk nih Anton nih. Mau foto doang itu. Foto doang ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya share dulu. Tetap nyengir ya, karena kita nggak tahu kita di halaman berapa. Iya, betul. Halaman 2, siap. 1, 2, 3. Cheers. Ide keren banget nih, muka-muka lapar semua sih sama kayak gue. Oke, slide 3, 1, 2, 3. Tetap nyengir. Tetap nyengir. Slide 4, wah banyak banget ya, sampai 5 slide. Iya. Jelas, slide 5. Udah 4-nya. 4-nya udah. Oke. Sip. Oke deh, thank you so much semuanya. Wow, kita sampai 210 tadi ya paling banyak ya. Thank you banget semuanya udah hadir di sini. Yang sampai selesai masih 100 orang loh, 107. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banget sekali lagi, makasih buat Bu Mercy. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat untuk Wagely. semua Terima kasih. organisasinya. Thank you Paragon. Selamat Thank you berbuka Body semuanya. Shop. Paragon, thank you Body Shop. Terima kasih. Sama-sama. Ya.